Halo saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga sehat selalu. Mari kita mulai persekutuan doa malam kita hari Kamis 28 Mei 2020 ini. Mari kita nyanyikan dari PKJ 281, tiap orang harus tahu, bait 1 dan 2. Tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa Yesus. Dia bagai bunga bakung, bintang fajar cemerlang, yang terindah tak bertara. Tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa Yesus. Dia penyembuh ragaku, juru selamat jiwaku. Dia membaptiskan aku dengan api Roh Kudus. Tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa Yesus. Mari saudara kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur pada malam hari ini kami bisa bersekutu dalam persekutuan doa malam bersama di GKI Taman Cibunut Bandung melalui online. Kami percayakan kepada Tuhan persekutuan kami ini sehingga kami bisa mendapatkan berkat dalam pujian dan juga firman yang akan kami baca dan renungkan pada saat ini. Kami serahkan kepadamu ya Tuhan, di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita buka Injil Matius pasal 11. Injil Matius pasal 11 ayat 28 sampai 30. Nats yang sudah sangat terkenal akan saya bacakan kembali dalam persekutuan malam. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan padamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Saudara-saudara, Paus Fransiskus pernah menyerukan kepada umat Kristiani seluruh dunia bahwa kita diminta untuk waspada dengan zona nyaman diri kita, situasi yang nyaman bagi kita gitu. Karena ini sudah menjadi kecenderungan bukan hanya umat Kristiani tetapi juga manusia secara umumnya. Nah, dengan kecenderungan ini, kalau kita membaca Matius 11 pasal 11 ayat 28 sampai 30, jadi bisa berbeda atau bisa kita salah arah begitu ya. Misalnya di situasi pandemi ini
di mana orang banyak mengalami kesulitan. Lalu saudara mendengar kata-kata Yesus, "Datanglah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Nah, jadi mungkin bayangan saya, ya secara umum orang sekarang di rumah saja banyak waktu, mungkin ya banyak waktu untuk berdoa. Berdoa untuk apa? Berdoa untuk pekerjaannya yang mungkin sekarang juga sudah mulai terhambat, dan ya otomatis pendapatan bisa berkurang. Bahkan ada yang memang kehilangan pekerjaannya di waktu ini. Banyak cerita yang saya dengar dari beberapa orang, sahabat, saudara juga gitu ya. Pemuda-pemuda juga sulit. Ya, lalu di tengah kesulitan ini bayangannya ketika datang kepada Yesus, bayangannya kedatang pada Yesus dan menyerahkan segala beban dan keletihan ini, yang kita harapkan kita mendapatkan kelegaan dari Yesus. Apa itu kelegaan? Dengan orang yang selalu memiliki naluri zona nyaman, pasti yang diharapkan kelegaan itu adalah cepat dapat pekerjaan lagi saat ini, ya di musim pandemi ini, atau pekerjaan alternatif yang memberikan penghasilan atau pendapatan yang bisa mengatasi beban kehidupan, ya karena pekerjaan sebelumnya sudah tidak lagi dijalani begitu ya. Mungkin juga orang yang sakit ya dalam situasi seperti ini, ketika membaca nats ini, ketenangan dan beban yang berat itu diserahkan kepada Tuhan dalam doa, maka bisa berharap atau membayangkan penyakitnya itu segera hilang ya, tidak ada lagi gitu. Itulah yang dibayangkan, kelegaan gitu ya, dan seterusnya hal-hal yang lain juga bisa dipikirkan seperti itu oleh orang-orang yang punya naluri zona nyaman ini. Nah, tapi kita jangan lupa saudara bahwa ada ayat selanjutnya yang berkata begini, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan." Ya, jadi kelegaan diubah Yesus juga lebih dalam, yaitu ketenangan dalam menghadapi hidup. Apa artinya yang baru saja saya bacakan ayat 29 itu, pikulaku? Ya, artinya situasi yang kita hadapi ini tidak perlu membuat kita jadi susah-susah sekali gitu. Jadi menderita-menderita sekali. Tetapi terimalah dulu itu situasi yang berubah ini. Pikulaku ya, terimalah dulu gitu. Dan setelah itu belajarlah padaku. Artinya belajarlah pada Yesus. Apa yang bisa kita lakukan di situasi seperti ini? Apa yang kita bisa pelajari dari Yesus? Bukankah Yesus pernah bersabda, "Janganlah kamu khawatir akan hidupmu. Allah ikut bekerja dalam segala sesuatu yang terjadi dalam situasi hidupmu. Lihatlah burung di langit, lihatlah bunga di padang." Oh, itu yang dimaksud. Berarti kita tenang saja, tidak usah berharap punya pekerjaan, tidak usah melakukan apa-apa. Oh, bukan itu. Kalau itu juga saudara masih bermental atau bernaluri seorang Kristen yang ada di zona nyaman begitu. Ya, bukan. Setiap orang yang disembuhkan Yesus, lalu dibilang oleh Yesus, "Imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah ya, katakanlah kepada keluargamu, tunjukkan kepada imam-imam bahwa engkau telah sembuh. Yang berdosa juga begitu, jangan berbuat dosa lagi. Pulanglah ke tengah-tengah keluargamu," dan seterusnya. Artinya apa? Artinya saudara, tetap sekalipun kita
berserah, berdoa kepada Tuhan, pertama-tama menerima, ya kita tetap harus berpikir kreatif, kita tetap harus mencari ide-ide yang baik, kita harus membuka atau melihat atau menemukan sesuatu dalam kehidupan kita di situasi seperti ini. Artinya apa? Tetaplah melakukan sesuatu, tetaplah bekerja, ya, tetapi yang menjadi fokus bukan cepat mendapat penghasilan atau pendapatan, tetapi yang menjadi fokus adalah jangan khawatir, serahkan semua kepada Bapa. Itulah belajar dari Yesus dengan kerendahan hati ini. Ketika saya dihina, ketika saya diejek, ketika saya tidak diterima oleh orang lain, ya situasi saya jadi sulit begitu. Apa yang bisa kita pelajari pada Yesus? Ampunilah mereka, doakanlah mereka yang menyakiti kita, dan segeralah kita berdamai juga dengan diri kita sendiri. Seperti Yesus di kayu salib mengampuni orang yang menyiksa dan menghinanya, lalu dia menyerahkan nyawanya kepada Bapaknya. Apa artinya? Menyerahkan hidupnya kepada Bapaknya untuk dipelihara. Nah, itulah saudara, bagaimana kita belajar pada Yesus. Jadi bukannya sekedar menjadi Kristen, orang Kristen yang bernaluri zona nyaman. Kita mau menjalani kesulitan, kita mau menyerahkan kekhawatiran, namun kita juga tetap berusaha dalam pimpinan Tuhan, kita bisa melewati semua ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu, Kau memberikan kepada kami kekuatan hari lepas hari di masa yang sukar ini. Kami ingat hari-hari kami ingat apa yang kami alami sekarang ini. Dan kami juga mau belajar pada Yesus, memikul semuanya itu, menerima. Arahkanlah kami kepada pandang-Mu, menemukan kekuatan yang menyertai kami, sehingga di tengah kreativitas kami, di tengah usaha kami untuk berjuang, kami tetap menemukan atau merasakan semangat dari Tuhan. Kami ingin berdoa untuk pemerintah menghadapi situasi yang baru, new normal. Kami tidak terlalu mengerti bahasa itu, tetapi mungkin juga yang dimaksudkan sebuah kehidupan normal yang baru, yang tidak seperti dulu. Banyak hal yang mesti diatur dan terusnya. Kiranya Tuhan memberkati pemerintah untuk mengatur semuanya itu. Tuhan juga memberkati tokoh-tokoh agama untuk mengatur umatnya, tokoh-tokoh masyarakat untuk memberikan hikmat di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Dan untuk Indonesia kami serahkan kepadamu, agar kami semua hidup dalam damai sejahtera-Mu di era yang baru nanti. Inilah ya Tuhan doa kami serahkan kepadamu yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari saudara kita naikkan pujian lagi. Tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa Yesus. Dia putra yang terkasih, anak domba yang kudus.
Setiap orang harus tahu siapa Yesus. Tuhan memberkati saudara, sehat selalu. Amin.